Oke, apa suara saya terdengar, teman-teman? Sudah. Halo, teman-teman, selamat pagi. Pagi. Oke, langsung saja ya, teman-teman. Kita buka acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Aisyah Asti Nadia Siregar, Espar MSc, selaku penanggung jawab webinar pada pagi hari ini, dan teman-teman peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat limpahan dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara webinar dengan tema anti burnout jadi mahasiswa kuliah sambil kerja dan organisasi tanpa halangan suatu apapun. Hadirin sekalian, perkenalkan saya Della Marisa Ardiana selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Satu, pembukaan. Dua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tiga, sambutan. Empat, acara inti. Lima, foto bersama. Yang terakhir, penutup. Untuk itu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Orang nasi nyanyi. Oke, acara yang ketiga yaitu sambutan kepada Ibu Aisyah Asti Nadia Siregar, Espar MSc, selaku penanggung jawab, dipersilahkan.
Oke, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Setiap harinya ya. Dan tentunya saya tidak akan menanyakan teman-teman apakah tadi malam ada yang masih begadang bahkan sampai pagi tadi belum ada yang tidur atau organisasi masih ngikutin persiapan des Natalis ataupun ada yang baru pulang kerja ataupun yang teman-teman sekalian. Saya yakin teman-teman pasti semuanya melewati proses-prosesnya. Nah, untuk itu teman-teman, sebenarnya untuk pekerjaan kuliah itu penting, IPK itu penting, pengalaman itu penting, organisasi penting. Tapi ada satu hal yang lebih penting lagi yaitu kesehatan mental. Nah, tentunya dengan persiapan ini, jadi teman-teman tidak hanya takut nih nanti kalau biasanya adik-adik kelas kita ya, biasanya mahasiswa semester 1, Kak nanti baiknya saya ikut organisasi apa ya nantinya. Nah terus saya nanti kerjanya di bagian apa ya, kalau beda jurusan apakah salah masuk prodi ya selama ini. Nah jadi teman-teman jangan sampai salah, sudah sampai di titik ini udah luar biasa. Apalagi nanti kita akan dibimbing ya sama kakak-kakak kita ini yang hebat dan tentunya akan sharing. Kita di sini lebih banyaknya sharing. Bisa nanti dari peserta yang bisa sambil menanyakan langsung yang kakak-kakak kita ini, terus bagaimana sih pengalaman yang baik atau tips and trick nih untuk kedepannya misalnya kita belum sama sekali berkecimpung di pekerjaan ataupun organisasi, pastinya seperti itu gitu. Jadi eh, pesan saya apapun pekerjaannya, apapun organisasinya, apapun kuliahnya juga, nomor satu tetap harus self reward pada diri sendiri ya. Jadi harus bisa berani berkata tidak dengan yang tidak bagian kita gitu. Itu untuk apa? Untuk melindungi diri kita karena kuncinya adalah untuk pengelolaan diri kita ke depannya. Untuk itu kita penting sekali nih kita mendengarkan dari kakak-kakak kita nanti webinar anti burnout mahasiswa kuliah sambil kuliah kerja itu gimana ya? Saya pun juga penasaran. Paling seperti itu. Oke, terima kasih. Paling nanti kita lebih lanjutnya banyak sharing-sharing ya di sini. Paling itu Kak Mbak Isti Rohana. Wow, ini Iya, beda saya sekali Ibu. ya. Iya, keren, keren, keren. Oke, banyak juga dari luar ya. Oke, siap. Semoga sukses acaranya karena inilah persiapan ya. Saya tidak akan melihat dari hasil, tapi yang saya nilai itu adalah proses. Pastinya teman-teman sampai di titik ini tidak ada yang langsung instan ya, kayak Raffi Ahmad gitu nggak ada. Raffi Ahmad pun juga melewati proses-prosesnya. Paling gitu Mbak Isti. Nanti tentunya kita langsung dengarkan ya percakapan-percakapan apa saja nih tips and trick yang bisa kita catat untuk persiapan menjadi anti burnout. Saya pun penasaran nih, nggak sabar untuk mendengarkannya. Oke, paling itu aja dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Ibu. Bu. Ya, sama-sama Terima nih. kasih kepada Ibu Aisyah. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu webinar anti burnout jadi mahasiswa kuliah sambil kerja dan organisasi yang akan dipandu oleh Kak Selma Aulia Amanda selaku moderator. Kepada Kak Selma Aulia Amanda dipersilakan. Baik, terima kasih buat Kak Della Marisa atas waktu yang telah diberikan. Selamat pagi semuanya, apa kabar nih? Selamat Baik, baik, pagi. baik. Kabar baik, Kak Selma. Semoga semangat pagi ini nggak kalah kenceng ya sama semangat healing kita nanti abis webinar selesai.
Sebelumnya, perkenalkan saya Selma Aulia Amanda yang hari ini akan menemani teman-teman semua selama kurang lebih 1 jam ke depan. Sebelum kita mulai, boleh dong nanti teman-teman bisa ditulis di kolom komentar untuk hadirnya ya. Oke, Kak. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang berat-berat, saya mau kasih pantun dulu sebentar. Nanti teman-teman jangan lupa bilang cakep ya. Oke, Pergi ke Kakak. pasar beli ketupat. Cakep. Jangan lupa pula beli tempe. Cakep. Yang lancar organisasi juga dapat. Kalau capek jangan lupa istirahat. Cakep. Gimana nih yang semangat kalau tadi setelah dengar pantunnya? Nah, pantun tadi sebenarnya nyambung banget loh sama tema kita hari ini. Karena hari ini kita akan bahas topik yang mungkin real itu dengan tema anti burnout jadi mahasiswa kuliah sambil kerja dan organisasi. Buat yang belum tahu, burnout itu bukan cuma capek biasa loh, tapi kondisi kelelahan fisik, mental, sampai emosional karena beban yang numpuk terus-menerus. Nah, ini penting banget dibahas, apalagi buat teman-teman mahasiswa manajemen nih ya, kebanyakan ya, yang biasanya emang aktif di banyak hal sekaligus kayak kuliah, ikut organisasi, kerja part-time atau freelance, sama urusan pribadi lainnya, seperti itu. Untuk membahas topik ini kita nggak sendirian. Hari ini kita kedatangan 2 narasumber keren yang udah punya pengalaman langsung soal gimana caranya tetap produktif tanpa harus burnout. Yuk kita kenalan dulu satu-satu. Nah, untuk narasumber pertama kita adalah Kak Anita Susanti nih ya. Kak Anita ini dikenal aktif banget di dunia organisasi kampus. Nah, untuk Kak Anita ini untuk saat ini sedang menjalani kuliah jurusan manajemen S1 di Universitas Putra Bangsa. Untuk pengalamannya, Kak Anita ini mengikuti organisasi kampus ya dari UKM-UKM dan yang saat ini Kak Anita menjabat sebagai Departemen Kesenian di Universitas Putra Bangsa. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua kita ada narasumber kedua. Kita ada di Kak Isti Rohana. Kalau Kak Anita fokusnya di organisasi, Kak Isti ini punya cerita menarik karena kuliah sambil kerja sebagai host live streaming. Untuk profil singkatnya ini ada Kak Isti juga sedang menempuh nih teman-teman menempuh kuliah manajemen di Universitas Putra Bangsa juga. Untuk pengalamannya Kak Isti pernah jadi host live streaming di affiliate terus juga produk live central elektronik juga ya, ada di TikTok ataupun di Shopee seperti itu dari Desember 2024 sampai sekarang nih ternyata teman-teman ya, masih jalan sebagai host live streaming sampai sekarang. Nah, tadi itu untuk perkenalan singkat dari kedua narasumber kita. Sebelum masuk ke diskusi, saya mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Anita dan Kak Isti yang sudah meluangkan waktu pagi ini. Baik, sekarang kita langsung masuk ke bagian inti dari webinar hari ini, yaitu sesi materi. Jadi nanti buat Kak Anita dan Kak Isti akan bergantian memaparkan materinya ya. Sebelumnya saya akan bertanya dulu nih untuk ke Kak Anita dulu. Kita mulai dari Kak Anita dulu. Buat Kak Anita, sebelum masuk ke materi, saya mau tanya nih. Dari pengalaman Kak Anita yang aktif banget di organisasi kampus, momen-momen kayak apa sih yang biasanya bikin mahasiswa itu rawan burnout? Untuk Kak Anita, waktu saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Mbak Selma selaku moderator. Sebelumnya sudah diperkenalkan secara singkat ya tentang profil saya. Jadi saya Anita Susanti, saat ini semester 6, mahasiswa S1 Manajemen di Universitas
Putra Bangsa, dan saya kebetulan saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Kesenian di Badan Eksekutif Mahasiswa periode tahun 2025-2026. Oke, jadi membahas tentang anti burnout ya, teman-teman. Pasti teman-teman udah nggak asing apa itu burnout ya, apalagi untuk teman-teman itu yang aktif di organisasi ataupun juga yang sambil kerja. Nah, jadi yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Selma tadi, jadi burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional akibat tekanan yang berlangsung terus-menerus, sehingga seseorang itu kehilangan semangat dan motivasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, jadi burnout ini bukan hanya sekedar merasa lelah setelah banyak kegiatan, tapi di mana energi kita itu benar-benar habis. Oke, next, Mel. Oke, jadi tanda-tanda burnout itu apa aja sih? Yang pertama itu merasa lelah terus-menerus. Nah, yang kedua kehilangan motivasi belajar, sulit berkonsentrasi, lalu prestasi akademik dan kinerja organisasi menurun, mudah marah atau lebih sensitif ya. Biasanya kan kalau kecapean kita tuh lebih sensitif terhadap hal-hal kecil. Nah, lalu menarik diri dari lingkungan. Biasanya kita tuh jadi gampang capek kan, kita jadi menjauh dari teman-teman, jadi ngerasanya lebih introvert gitu. Lalu merasa semua hal yang dilakukan itu nggak ada hasilnya, padahal kita udah bekerja semampu kita, kayak kita udah ngasih yang terbaik, tapi kayak hasil kita kadang tuh nggak dianggap gitu loh sama teman-teman yang lain. Gitu. Next, Mel. Lalu kenapa sih mahasiswa apalagi yang aktif berorganisasi itu rentan terkena burnout? Jadi yang pertama itu karena beban akademik yang tinggi. Jadi pastinya mahasiswa apalagi yang aktif berorganisasi itu pasti konsentrasinya terbelah ya teman-teman. Di satu sisi itu mereka harus aktif maksudnya aktif di akademiknya, kayak kita harus ngejar nilai IPK biar nggak turun. Di satu sisi kita juga harus kita punya tanggung jawab di organisasi, kita harus mengerjakan proker-proker kita agar terjalankan dengan maksimal. Nah, lalu terlalu banyak mengikuti organisasi. Ini biasanya kalau terlalu banyak mengikuti organisasi, kita juga kadang pusing untuk membagi waktunya itu bagaimana. Lalu manajemen waktu yang kurang baik. Nah, ini biasanya teman-teman mahasiswa apalagi yang aktif organisasi ini sulit ya untuk membagi antara akademik dan juga organisasinya. Kadang kan ada tugas ya, apalagi untuk tugas kelompok kita harus membagi. Kadang di organisasi kita harus kayak mengejar deadline nih untuk proker-proker. Nah, sedangkan teman-teman kelompok untuk tugasnya itu kayak bisanya di hari itu. Nah, kita sendiri yang nggak bisa. Jadi kita benar-benar harus pintar-pintar membagi waktu antara organisasi dan juga di akademiknya. Lalu ada perfeksionis. Nah, ini biasanya kita sudah melakukan yang terbaik ya, kita sudah melakukan semaksimal kita, tapi seperti yang sudah dijelaskan, teman-teman kadang merasa apa yang kita lakukan itu kurang. Kadang kita udah inisiatif, tapi inisiatif yang kita lakukan itu sama yang diharapkan oleh teman-teman itu beda. Jadi kayak capek gitu. Lalu sulit menolak permintaan orang lain. Nah, ini yang sering banget teman-teman alami ya, kayak kita udah dapat job desk nih, tapi teman-teman itu dikasih job desk yang bukan dari job desk-nya teman-teman. Pasti kayak teman-teman ngerasanya kayak, ini bukan job desk aku nih, kenapa aku yang ngelakuin gitu kan. Tapi sebenarnya kalau teman-teman emang bisa membantu, itu kerja timnya itu keren banget teman-teman. Karena kalau dalam organisasi itu kan kerja tim itu yang paling utama ya, kayak komunikasi itu penting banget. Jadi kalau emang teman-teman bisa untuk membantu, dibantu, tapi kalau emang teman-teman keberatan, teman-teman bisa menolaknya gitu. Nah, yang selanjutnya itu kurang istirahat. Biasanya nih teman-teman ngerjain RAB, LPJ, atau bikin proposal, atau edit desain, atau apapun itu biasanya sampai malam karena biasanya teman-teman apalagi Gen Z ya, ini biasanya kan senangnya tuh ngerjainnya mepet-mepet deadline. Nah, itu biasanya jadinya di lembur.
gitu. Lalu yang terakhir ini adalah masalah pribadi atau finansial. Nah, ini biasanya kita ada masalah pribadi ya di rumah ataupun apa itu nanti bisa berpengaruh juga sama keadaan organisasi kita. Next, Kak. Nah, selanjutnya bagaimana sih mencegah burnout ya? Yang pertama itu kita harus tentukan prioritas. Jadi kita tuh harus ingat ya, kita itu identitas utamanya adalah mahasiswa. Jadi yang harus kita prioritaskan utama itu akademiknya. Organisasi itu penting, tapi akademik ini tetap jadi tanggung jawab utama kita. Lalu yang kedua, gunakan manajemen waktu. Nah, ini misalnya kalian, teman-teman, ini bisa buat to-do list apa yang harus dilakuin hari ini. Jadi jadwalnya itu tersusun dengan rapi, jadi kayak nggak ada yang kelewat ataupun itu. Nah, dengan jadwal yang jelas ini nanti pekerjaan pastinya akan terasa lebih ringan ya teman-teman. Lalu jangan menunda pekerjaan. Nah, ini sering banget teman-teman apalagi Gen Z yaitu menunda-nunda pekerjaan. Jadi semakin teman-teman nanti menunda pekerjaan, maka semakin berat atau semakin besar tekanan yang dirasakan oleh teman-teman karena harus mengejar deadline kan. Jadinya nanti lembur. Nah, jadi biasakan teman-teman itu untuk menyelesaikan tugasnya sedikit demi sedikit, biar nanti di akhir itu nggak terasa terlalu beban di teman-teman. Lalu yang selanjutnya, belajar mengatakan tidak. Nah, ini penting banget untuk teman-teman yang apalagi nggak enakan ya orangnya. Ini kayak harus dari sekarang tuh harus belajar mulai mengatakan tidak, karena nggak semua kesempatan itu harus diambil oleh teman-teman. Jadi kalau emang teman-teman ngerasa udah terlalu banyak tanggung jawab dan nggak ada salahnya loh untuk menolak dengan sopan kalau teman-teman itu nggak mau gitu. Lalu yang selanjutnya itu istirahat yang cukup. Jadi produktif ini bukan tentang bekerja tanpa henti ya. Jadi tubuh kita itu memerlukan waktu untuk memulihkan energi. Jadi teman-teman itu ada waktunya untuk me time, nggak harus selalu tentang organisasi ataupun di akademik. Jadi teman-teman punya waktu untuk me time misalnya dengan mendengarkan musik yang teman-teman suka, lalu menonton ataupun makan gitu. Nah, hal sederhana ini nantinya pasti dapat membantu teman-teman untuk mengurangi stres. Yang selanjutnya itu membangun support system. Nah, jadi teman-teman itu jangan apa-apa dipendam sendiri. Jadi teman-teman minimal ya punya ada satu teman dekat atau teman-teman yang percayai banget. Jadi untuk teman cerita teman-teman, jadi seolah-olah teman tuh nantinya nggak di pojokan atau dibanding-bandingkan kayak kamu mending gini, aku gini kayak gitu. Jadi teman-teman tuh punya teman yang untuk kayak dukung teman-teman kayak ngasih solusi nanti gimana gitu. Jadi dengan dukungan dari orang lain ini nantinya bisa membantu kita untuk melihat solusi dari masalah yang kita hadapi. Next. Nah, tips menyeimbangkan kuliah dengan organisasi. Di sini ada beberapa ya untuk tipsnya. Jadi yang pertama itu gunakan kalender atau aplikasi pengingat. Nah, jadi misalnya teman-teman udah ada jadwal di tanggal segini, 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 nanti teman-teman bisa pakai kalender itu dikasih pengingat biar teman-teman nggak lupa. Lalu kerjakan tugas sebelum tenggat waktu. Nah, ini diusahakan jangan terlalu mepet-mepet deadline. Lalu fokus pada pekerjaan dalam satu waktu. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi fokus mengerjakan satu kerjaan, teman-teman itu jangan ngerjain pekerjaan yang lain karena pasti akan terbagi dua. Otaknya juga terbagi dua. Jadi pusing gitu mau yang ini apa yang ini gitu. Lalu yang selanjutnya jangan terlalu banyak mengikuti kepanitiaan. Ini dari yang saya alami juga ya teman-teman. Saya pernah mengikuti di satu waktu itu mengikuti beberapa kepanitiaan, jadi saya benar-benar ngerasa keteteran, susah membagi waktu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa emang mau aktif di kepanitiaan, kalian ambil beberapa kepanitiaan aja yang memang kalian suka, jangan terlalu banyak karena susah untuk membagi waktunya gitu. Lalu jaga pola makan.
ini kita harus benar-benar makan yang sehat, jangan junk food terus ya, jangan seblak, bakso. Kita makan yang sehat, kayak sayur itu penting banget, sayur, terus jangan lupa vitamin. Lalu juga olahraga yang rutin, terus sisihkan waktu untuk beristirahat ya, untuk me time, dan juga jangan ngerasa bersalah ketika mengambil waktu untuk diri sendiri, seperti itu. Next. Oke, cukup mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk sesi diskusinya. Nanti saya serahkan ke moderator. Silahkan. Wah, materinya lengkap banget nih Kak Anita ya. Jadi kalau saya rangkum, untuk yang pertama nih teman-teman, jadi teman-teman harus tetap mengutamakan kuliah ya, mengutamakan kuliah dengan hanya mengambil beberapa organisasi saja, seperti itu. Terus yang kedua ada pengelolaan waktu. Nah, buat jadwal, tadi Kak Anita bilang itu suruh buat jadwal yang teratur antara tugas, terus organisasi, sama waktu buat diri sendiri. Seperti itu. Dan yang ketiga itu yang terpenting, jaga kondisi fisik dan mental biar tetap waras untuk menjalani kehidupan yang bruk-brukan seperti ini ya. Oke, baik. Terima kasih ya buat Kak Anita atas tips-tipsnya ini ya buat mencegah burnout kuliah sambil organisasi. Sekarang giliran Kak Yusti nih sebagai mahasiswa yang juga bekerja sebagai host live streaming dengan jadwal yang pasti lumayan padat banget nih ya. Gimana sih Kak awalnya Kak Yusti bisa menyadari kalau diri sendiri itu mulai kelelahan atau mendekati burnout? Nah, buat Kak Yusti nanti teman-teman jangan lupa dengerin sambil disiapin buat catatannya ya. Nanti biar bisa buat nyatet tips-tips dari Kak Yusti. Silakan buat Kak Yusti, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Selma atas kesempatannya. Wow, sangat menarik sekali ya. Oke, untuk teman-teman, seperti yang sudah Kak Selma kenalkan tadi, saya Isti Rohana, saat ini sebagai mahasiswa Universitas Putra Bangsa. Saya juga punya kesibukan lain ya, tentunya sebagai kerja part-time sebagai host live streaming ya. Nah, untuk teman-teman nih, teman-teman itu sering nggak sih ngerasa burnout atau mungkin sering dengar atau sering merasa gitu ya. Nah, Sering dari banget, Kak. sendiri itu apa sih yang teman-teman tahu atau definisikan? Nah, kalau menurut orang psikolog, dia itu mendefinisikan bahwa burnout adalah kondisi kelelahan fisik dan mental yang disebabkan oleh kehidupan profesional yang menuntut terlalu banyak energi, waktu, dan sumber daya. Jadi, yang sering kita alami burnout itu kan kita lelah ya, mau lelah secara fisik, secara pikiran, yang kadang itu berdampak sama mood kita. Jadi kalau kita menjalankan sesuatu itu kurang bersemangat atau menunggu mood dulu baru kita menjalankan atau menyelesaikan suatu pekerjaan secara maksimal. Nah, lalu untuk gejala yang sering kita alami atau sering kita rasakan sehari-hari, biasanya itu yang pertama ada kelelahan. Jadi akibat dari kelelahan sendiri ini kita akan sulit berkonsentrasi ketika saat kuliah ataupun bekerja. Karena ketika kondisi kita kelelahan kan kita sulit untuk berpikir secara positif, sulit untuk berdiskusi secara terbuka, secara open minded. Lalu yang kedua itu dia tuh cenderung emosional. Jadi karena ketika kita mood-nya tidak baik-baik saja, kita akan sangat sensitif terhadap respon orang lain, di mana itu kurang bisa atau kurang baik ya ketika nantinya kita saat bekerja kelompok atau saat mengerjakan proyek, ketika seseorang itu cenderung emosional, dia itu akan mengganggu atau juga berdampak kepada orang sekitarnya. Lalu yang ketiga ada penurunan performa dari akibat ini itu sangat berdampak pada jangka panjang, misalnya bisa saja nilai akademiknya itu menjadi menurun atau ketika bekerja itu dia kurang optimal. Nah, itu tentunya akan merugikan diri kita sendiri ya, teman-teman. Lalu baik untuk selanjutnya itu kita
apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi atau mencegah dari burnout sendiri. Kita perlu untuk mengulas balik dari fokus dan tujuan kita agar nantinya itu fokus dan tujuan kita bisa kita jadikan motivasi. Seperti untuk saya sendiri ya, ini dari pengalaman saya kan kesibukannya ada 2 nih, ada kuliah sambil bekerja. Nah, itu saya mengingat kembali dulu untuk tujuan awal saya itu kuliah sambil bekerja atau bekerja sambil kuliah. Karena itu dua hal yang berbeda pastinya. Jadi ketika tujuannya kuliah sambil bekerja, maka yang harus diprioritasin terlebih dahulu adalah kuliah atau akademiknya terlebih dahulu. Namun ketika fokus saya atau tujuan awal saya adalah bekerja sambil kuliah, maka yang menjadi prioritas pastinya adalah bekerja terlebih dahulu. Keduanya memang kegiatan yang baik, kegiatan yang positif untuk tujuan di masa depan. Namun kita juga perlu untuk menyeimbangkan atau menempatkan kedua kesibukan ini secara proporsional dan tidak terlalu memaksakan diri ya. Ketika kita terlalu toxic productivity, pastinya itu nanti lama-kelamaan selain burnout kita juga akan sakit atau bisa saja kita drop. Nah, kalau kita sudah burnout, sudah sakit secara fisik, itu kita akan sangat terganggu ya atau tidak bisa menjalankan aktivitas berikutnya. Untuk selanjutnya, apa sih yang membedakan sibuk dan produktif? Nah, itu kalau untuk sibuk dan produktif itu walaupun kelihatannya adalah hal yang sama, tapi ini punya apa ya? Punya semacam artian yang berbeda ya, teman-teman. Kalau untuk sibuk itu dia itu banyak kegiatan, namun belum tentu kegiatan itu menghasilkan atau bermanfaat. Sementara untuk produktif, dia itu lebih terstruktur. Jadi selama 1 harian, walaupun dia banyak agenda, tapi agenda atau kegiatannya itu bermanfaat dan menghasilkan sesuatu yang positif. Lalu untuk selanjutnya, bagaimana kita mencegah atau mengurangi burnout itu sendiri? Yang pasti kita harus menciptakan work life balance. Yang pertama dari sisi pekerjaan, pastikan ketika teman-teman yang punya pekerjaan atau punya kesibukan lain di luar kampus itu harus menerapkan bahwa beban kerja itu tidak boleh dibawa pulang. Jadi ketika di tempat kerja, maka teman-teman harus fokus pada di pekerjaan itu. Jangan memikirkan tugas kuliah, jangan memikirkan atau kegiatan lainnya kegiatan yang berikutnya gitu. Jadi tempatkan diri teman-teman sesuai dengan fungsinya di tempat itu. Misalnya untuk saat kuliah, maka teman-teman juga harus fokus pada paparan materi saat itu juga. Ketika di tempat kerja juga harus fokus dengan pekerjaannya seperti itu. Lalu yang kedua, kita harus mementingkan juga untuk kesehatan, karena kita harus menerapkan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ketika teman-teman sudah mengenali atau sudah ada gejala-gejala burnout itu sendiri, maka teman-teman harus memberhentikan atau mengurangi kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu belum urgent ya, jadi bisa dikerjakan besok hari. Jadi di hari itu tidak terlalu padat aktivitasnya. Daripada nanti ketika teman-teman udah sakit, itu akan menghambat aktivitas berikutnya, akan mengubah jadwal berikutnya dan bisa saja keteteran. Lalu yang terakhir adalah untuk teman-teman perlu ingat dari akademik harus dijaga. Nilai IPK itu tidak boleh turun, harus minimal sama atau bahkan harus lebih baik ya. Bukan berarti dengan pekerjaan itu akan menghambat dari tujuan teman-teman itu sendiri. Lalu yang terakhir dan yang paling penting banget nih ya teman-teman, kita harus me time is must. Me time is must. Jadi teman-teman dalam 1 minggu atau 1 bulan pastinya kan banyak kegiatan ya. Nah, teman-teman itu harus, atau yang biasanya sering aku lakukan itu ya, jadi entah apa yang biasanya seharian kita di rumah aja nonton Netflix atau juga misalnya teman-teman apapun lah kegiatan yang tidak tidak bergantung pada tugas ataupun nilai akademik itu. Oke, mungkin itu untuk paparan materinya dari saya. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan ke moderator.
Wah, terima kasih buat Kak Yesti atas pemaparannya nih. Sangat nanti teman-teman bisa langsung diaplikasikan nih buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi kuliah sambil kerja atau organisasi atau mau mulai sambil kerja nih buat kuliahnya nih cocok banget nanti langsung bisa diterapin buat teman-teman. Nah, dari dua materi yang sudah kita dengarkan tadi ya, kelihatan ya ternyata emang burnout itu bisa datang dari sisi organisasi maupun dari sisi pekerjaan. Tapi cara menghadapinya itu ada banyak kemiripan seperti manajemen waktu, terus tahu batas diri, jadi nggak terlalu memaksakan untuk diri juga, dan yang terpenting punya support system yang baik nih. Yang belum punya support system nanti bisa di calling-calling di kolom chat, boleh banget ya, silahkan. Nah, sekarang saatnya tadi sudah di materi, sekarang saatnya kita buka sesi tanya jawab nih buat teman-teman semua. Mungkin kalau mau bertanya atau ingin memberikan pendapat, boleh banget silahkan buat teman-teman bisa raise hand atau enggak ditulis di kolom chat. Nanti kita cek buat di kolom chatnya, seperti itu. Buat teman-teman peserta, boleh banget silahkan. Nanti kalau misal yang raise hand saya tunjuk, sebutin nama sama on cam ya. Baik, buat Mas Aldi nih, kayaknya mau bertanya nih. Gimana, boleh? Tentang kuliah organisasi atau kerja organisasi nih buat Mas Aldi nih, Halo, dipersilakan. tes 1, 2, 3. Apakah ada suara saya? Tes. Ada suara? Ada Mas Aldi, ada. Oke. Ada Mas Aldi. Saya hanya ingin bertanya tentang saya kan mengalami dua sisi. Saya juga bekerja, saya juga berorganisasi. Dua-duanya itu secara intens saya lakukan. Oke. Nah, pertanyaan saya, apakah pencegahan burnout itu ada untuk kepada orang yang melakukan dua hal itu? Menurut teman-teman yang pernah atau yang mempunyai pendapat, boleh diberikan kepada saya. Kenapa? Sudah Mas Aldi? Sudah. Oke, gitu. Terima kasih buat pertanyaannya nih. Jadi kompleks banget ya Mas Aldi kuliah, kerja, sama organisasi. Keren banget. Baik, tadi untuk pertanyaan Mas Aldi, saya serahkan yang pertama ke Kak Anita. Silahkan buat Kak Anita, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan Mas Aldi. Oke, izin menanggapi dari pertanyaannya Mas Aldi ya. Kebetulan saya juga sama seperti Mas Aldi. Saya kebetulan aktif di organisasi dan saya juga kebetulan bekerja. Tapi saya itu bekerjanya freelance ya, part-time. Jadi nggak setiap hari. Jadi kalau saya itu cara mencegah burnout itu ya, saya yang pertama pintar mengatur jadwal. Jadi biasanya kan kalau organisasi pastinya ada rapat dadakan ya. Itu biasanya pastinya kita nggak bisa izin mendadak juga ke pekerjaan itu. Jadi pinter-pinter Mas Aldi mau memprioritaskan yang mana antara pekerjaan atau organisasi tersebut. Kalau Mas Aldi memprioritaskan pekerjaan tersebut, jadi pastinya izin. Tapi jangan terlalu banyak izin juga. Jadi kalau saya itu ke organisasi, saya sebelumnya mengatakan kayak saya nggak bisa stay terus di sini karena saya juga butuh uang ya, karena organisasi pastinya juga menguras dompet. Jadi saya dari awal itu bilang kalau saya nggak bisa stay terus di organisasi ini. Jadi saya juga bekerja. Jadi untungnya teman-temannya juga itu pengertian. Jadi
seperti yang sudah dikatakan tadi, pintar juga harus mencari support system ya. Jadi teman-teman yang mendukung begitu. Jadi saling mengerti aja sih sesama teman-teman organisasinya bagaimana gitu. Kalau dari saya. Baik, seperti itu Mas Aldi. Untuk Kak Isti nih, kira-kira ada ingin menambahkan atau sudah setuju dengan jawaban Kak Anita? Baik, tadi untuk Mas Aldi menanyakan bagaimana mencegah burnout ya untuk yang menjalani di 3 aktivitas sekaligus. Nah, ketika 3 aktivitas ket buat Kak Aldi ini tipsnya kalau dari aku sendiri sih biasanya, kan dari kegiatan itu ya dalam sehari, yang saya lakukan itu adalah memprioritaskan terlebih dahulu. Misal dalam kegiatan itu, dalam aktivitas organisasi, apakah setiap hari Kak Aldi ini selalu di organisasi itu atau tidak. Jadi ketika yang emang kegiatan itu sangat amat urgent harus di tempat itu, pastinya Kak Aldi baru datang ke tempat itu. Kalau saya seperti itu, karena untuk menjaga kestabilan energi juga ya, karena kan kita berhadapan langsung dengan kuliah dan kerja. Kalau untuk kerja kan setiap harinya kalau dari saya itu kan jamnya sama ya, bukan walaupun jamnya berbeda, walaupun jadwalnya berbeda, tapi untuk jumlah waktu yang saya harus di tempat itu kan sama. Nah, ketika saya harus setiap harinya harus di 3 kegiatan itu, pastinya udah pasti saya akan keteteran atau cepat lelah, secara energi saya akan cepat lelah. Maka ketika saya tidak wajib di kegiatan itu, saya lebih memilih untuk mengerjakan yang lebih prioritas terlebih dahulu. Jadi secara energi dan secara pikiran itu tidak terlalu lelah ketika misal ketika di hari itu berbentrokan langsung dengan tugas. Karena untuk seperti saya sendiri itu kan hari-hari krusial saya kan ketika mendekati UTS UAS ya, di mana deadline akan berakhir di hari yang sama untuk beberapa matkul, lalu juga untuk kita mempersiapkan UTS UAS, masih ditambah lagi dengan jam kerja kita yang padat, itu akan kita siapkan jauh-jauh hari sebelum mendekati UTS UAS untuk menyicil terlebih dahulu tugas-tugasnya. Seperti itu, Kaldi. Baik, seperti itu buat Kak Aldi. Bagaimana nih? Halo, tes, tes. Bagaimana buat Kak Aldi? Oke, baik. Menurut saya cukup ya benar sih. Makasih juga sudah menyarankan seperti itu. Tapi ya benar, memang harus prioritas yang mana dulu supaya energinya tidak terkuras di satu sisi. Terlepas memang pasti biasanya ada salah satu yang dikalahkan dalam kedua hal tersebut. Eh, Bagaimana Mas Aldi? Sudah cukup dulu. Nanti. Baik. Terima kasih buat pertanyaan menariknya nih. Saya lihat nih di kolom chat ada yang mau bertanya lagi nih kayaknya untuk Mas Budi, Kak Budi Setiawan. Gimana? Jadi bertanya atau Komprehensinya apa? silakan. Ya, Saya persilakan buat ada Kak nggak Budi. muka saya? Ada nggak? Kelihatan nggak? Ada ya? Cek, 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 cek. Kelihatan nggak? Kelihatan. Suaranya ada. Ada. Jelas banget. Ya, ini aku pengen nanya nih ya. Ini relate juga di aku sebenarnya. Kebanyakan ya dari mahasiswa itu merasa cemas atau ngerasa apa ya intinya kurang tenang lah ketika mereka sedang istirahat malah, ya kan? Ketika mereka lagi nggak ngapa-ngapain atau istirahat istilahnya. Nah, oh ya. Nah, gimana sih caranya biar memutus psikologis tersebut gitu ya? Ketika waktu istirahat ini benar-benar buat memulihkan, bukan malah nambah stres gitu. Dan jujur saya ngalamin itu ini. Ketika emang istirahat, misal nih istirahat cuma malam doang. Istirahat cuma malam ya, bukannya
bisa buat memulihkan badan, memulihkan pikiran gitu. Bisa tidur nyenyak, tapi malah jadi overthinking atau cemas gitu. Itu aja sih. Mungkin ada Betul. saran dari teman-teman atau gimana caranya buat menurut Saya psikolog juga begitu. tersebut. Iya kan? Oke, itu saja. Thank you. Baik, terima kasih nih buat Kak Budi. Pertanyaannya mungkin relate juga ke saya ya. Untuk siapa dulu nih? Mau Kak Isti dulu ingin menanggapi? Dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Budi ya untuk pertanyaannya sangat menarik banget ya. Kalau jadi intinya gini ya, kayak kita itu ketika sedang beristirahat akan merasa bersalah atau kepikiran dengan tugas atau sesuatu hal yang seharusnya kita kerjakan terlebih dahulu ya. Kalau Betul. dari saya sendiri sih biasanya saya kalau masih bisa untuk berpikir secara positif karena ketika udah mendekati burnout banget itu kan benar-benar kepala itu rasanya kayak bisa migrain atau cenut-cenut gitu ya. Itu Betul, kalau betul, udah betul. seperti itu kalau saya sendiri itu udah benar-benar susah atau bisa atau nggak bisa sama sekali untuk diajak berpikir bahkan kadang diajak ngomong pun rasanya mager jadi mager ngomong kayak saya ingin berdiam diri terlebih dahulu mengembaliin mood dan energi ya. Jadi ketika nantinya udah baik itu bisa berpikir kembali. Jadi jangan sampai kita kalau istirahat itu malah merasa bersalah. Dalam konteksnya itu beristirahatnya bukan yang bermalas-malasan sepanjang hari istirahat itu bukan ya. Ketika kita tahu waktunya istirahat misalnya ketika udah selesai atau misal di jam 8 malam atau jam 9 malam kita kan udah bersiap diri untuk tidur atau menutup tugas-tugasnya lah ya seperti itu. Jadi kalau saya sih biasanya ya dari pengalaman saya, misal kita udah seharian di luar dengan aktivitas yang padat. Ketika saya masih punya tugas lagi, misal tugas yang deadline-nya harus besok pagi banget atau di malam jam 12, itu saya akan terlebih dahulu tidur 2 atau 3 jam. Jadi saya biar kepala saya itu nggak migrain atau nggak pening. Jadi ketika saya udah beristirahat 2 atau 3 jam itu baru bisa untuk berpikir kembali atau menyelesaikan kembali tugasnya saat itu. Jadi masih bisa dikejar nih sampai ke jam 12 malamnya. Seperti itu. Jadi penting untuk kita tidak merasa bersalah ketika kita beristirahat atau bisa aja kita menyelesaikan semuanya terlebih dahulu agar nantinya setelah itu kan kita bisa santai beristirahat tanpa merasa bersalah. Tapi kalau terlalu memaksakan, menurutku itu malah jadi kita mengerjakannya itu kurang optimal. Seperti itu Kak Budi. Kalau yang dari tips atau yang biasa saya lakukan. Mungkin dari Kak Anita ada tips lain? Silakan Kak Anita. Oke, izin menanggapi juga. Sebenarnya saya setuju juga ya dengan jawaban dari Kak Isti. Jadi emang kita tuh butuh waktu untuk istirahat. Nah, biasanya di sela-sela istirahat itu kita juga masih kepikiran tugas-tugas gitu. Biasanya kalau saya itu kalau lagi di jam istirahat ya, saya biasanya DND. Jadi saya nggak balas-balesin chat dulu karena saya butuh waktu untuk istirahat ya. Jadi saya biasanya dikejar-kejar gitu kan. Tapi saya memprioritaskan chat yang lebih penting. Biasanya saya itu kalau malam itu membatasi balas-balas WA itu sampai jam 8 atau jam 9. Tapi kalau misalnya emang ada chat-chat yang lebih penting itu saya balas masih jam 10 atau jam 12 biasanya kalau emang chatnya lebih penting itu saya balas. Tapi kalau chat yang biasa gitu atau masih bisa dibalas besok, pasti saya balas besok. Tapi kalau emang harus dibalas hari itu, pasti saya balas di jam itu. Lalu saya juga biasanya di sela-sela istirahat itu ya di DND pasti saya me time ya pastinya kayak ngembaliin mood lah kayak scroll-scroll TikTok atau nonton dengerin musik gitu. Jadi ngembaliin mood aja sih gitu. Gitu, Mas Budi, Kak Budi. Udah ya. Oke, baik. Mungkin seperti itu buat jawaban dari Kak Anita sama Kak Isti. Nanti
Mungkin dari Kak Budi ataupun saya sendiri juga nanti bisa langsung menerapkannya ya. Terima kasih nih Oke, buat terima kasih ya. jawaban dari Kak Isti sama Kak Anita. Kayaknya saya perlu konsultasi lebih lanjut nantinya ini. Oke ya. Untuk teman-teman nih masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya masih persilakan buat teman-teman kalau masih mau bertanya. Kayaknya ini dari teman-teman semua udah cukup ya untuk pertanyaannya ya. Jadi inti dari kedua pemateri kita yang pertama itu memilih prioritas mana yang penting. Kalau yang kuliah sama kerja itu kalau semisal kerjanya hanya untuk sampingan, teman-teman bisa buat mentingin ke kuliahnya. Kalau semisal berorganisasi, teman-teman juga tetap harus mentingin buat di kuliahnya seperti itu. Karena kalau semisal udah kuliah, nanti teman-teman tidak bisa fokus, malahan kuliahnya teman-teman sendiri yang nantinya bakal terkendala seperti itu. Terus yang kedua untuk kalau misal teman-teman pilih organisasi itu jangan banyak-banyak, 1-2 udah cukup. Jadi biar tubuh kita juga nggak capek, fisiknya juga nggak capek, mentalnya juga biar tetap waras seperti itu. Dan yang ketiga, selalu memberikan waktu diri sendiri buat me time ataupun sekedar scroll tadi kayak kata Kak Anita, sekedar scroll buat menghilangkan stres ya, itu cocok banget. Nah, baik, tidak terasa nih ternyata waktu diskusi kita hari ini udah hampir selesai. Jadi buat teman-teman yang tadi sudah bertanya, sudah menyimak, saya ucapkan terima kasih buat Kak Anita juga, Kak Anita dan Kak Isti Rohana. Saya mengucapkan terima kasih sudah berbagi ilmu dan pengalamannya di pagi ini. Semoga apa yang disampaikan kakak-kakak tadi bisa jadi bekal buat teman-teman, bisa langsung diaplikasikan nanti selesai webinar nih ya, biar supaya tetap produktif tanpa harus mengorbankan kesehatan fisik kita. Ingat teman-teman, kesehatan fisik dan mental itu nomor 1. Terima kasih buat teman-teman semua dan terima kasih buat Kak Yestir. Baik, dengan ini sesi diskusi dan tanya jawab kita tutup. Selanjutnya acara akan saya kembalikan kepada MC untuk info selanjutnya. Kepada Kak Dela Marisa, saya persilakan. Saya kembalikan. Oke, terima kasih kepada moderator dan pemateri yang telah menyampaikan pemaparan pada hari ini. Sebelum ke sesi foto, yang belum presensi bisa isi link pada kolom chat ya, teman-teman. Atau yang belum bisa, kami tampilkan di barcode-nya nanti. Sekarang, silakan teman-teman yang belum presensi. Atau sudah semua? Atau sudah semua? Itu orang menarik. Itu mas, man, kata anak kasihnya. Gue time slap. Oke, sudah ya teman-teman. Sudah. Sudah. Oke, selanjutnya untuk sesi foto bisa on cam semuanya ya. Dimohon untuk on kamera. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman. On cam.
Enggak sih pesertanya. Rekor, wow. 24 kamar kamu silakan tuh bisa dibantu untuk kamera aja kan. Kita sambil gaya boleh banget nih teman-teman. Mau ada suaranya. Ya, Mbak Selma. Ayo yang Buat belum teman-teman nih yang mau gaya boleh banget keluarkan gaya andalanya. ya. 1, 2, 3. Siapa sih yang kayak? Yang belum on cam, dimohon on cam ya teman-teman. Masih telu kan loro telu. Kegiatan apa ya? Pada on cam. Orang Masih nggak tangkap begitu. Mari mari. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman. Sekali lagi, mana posenya? 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Thank you. Keren banget. Burnout-nya kita semua ya. Nama bisa absen, bisa absen. Itu tuh Thank you sekali lagi Kim dan para audiens. Keren banget. Ini first ya. Nanti teman-teman lain bisa menyusul. Ya, Bu. Keren. Ini udah boleh keluar. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sama-sama Kak Dela dan teman-teman. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikatnya yang gue kirim. Sertifikatku gue kirim, Is. Aman, Teman-teman yang sudah join. Hadirnya. belum isi link bisa di grup ya teman-teman. Terima kasih yang sudah join. Dan Ayo buatnya Terima kasih Bu Aisyah. Terima kasih Bu Aisyah. wes metu tinggal pada metu. Kita masih mau ngobrol-ngobrol sih. Gak mau bye-bye dulu. Iya. Mau ngobrol apa nih? Di sini kita bye-bye. masih ngobrol apa nih? Sampai Boleh, ketemu boleh. Senin ya. Semuanya assalamualaikum. Siap. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya. Oke, gimana guys ini guys? So far kalian kok bisa kalian kelompokannya gimana ini? Keren kan, Bud? Sesi apa ya Kak? Dia aja Sesi apa ya belum. Kak? Habis ini kita membuka sesi konsultasi pribadi, silakan ya buat teman-teman yang Price ada listnya di ada di room. bawah sini, price listnya. Tapi emang relate banget ya ini ya. Relate.